Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para salikin, sahabat saya dan para zuama, alim, ulama, izinkan saya mohon maaf dan mengajak pada saya sendiri dan juga para jamaah untuk bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, jamaah yang saya hormati, para habaib dan juga kaum ulama intelektual di kampus-kampus, saya akan melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima fi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Kita setelah diberikan 4 nikmat yang tiada tara, kemudian kita diberi iman, dan akhirnya kita harus menyaksikan musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saya akan menukil terakhir dari kitab Tajul Arus yang hari Sabtu yang lalu. Di situ disebutkan fa in kunta aqilan fashadil asya'a minallahi azza wa jalla wala tashad. Ya. Fa in kunta aqilan fashadil asya'a minallahi azza wa jalla wala tashadha min ghairi. Dari orang yang diberi akal itu, dia pasti menyaksikan segala sesuatu itu hanya Allah, bukan yang lain, bukan kepentingan, bukan sesuatu yang jangka pendek, tetapi yang abadi di akhirat. Wala tashadha min ghairi, dan dia tidak bermusyahadah selain Allah. Dunia itu kecil, dunia itu adalah sesuatu yang profan yang tidak pernah itu bisa membahagiakan yang sejati. Saya lanjutkan, para tawasul ya. salikin rahimakumullah. Saya akan lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiha fid dharain amin alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisat ta'ihu mantahu fil bariyah balit ta'ihu mantaha an sabilil huda. Tatlubul izza minan nas wala talu minallah faman talabahu minan nas faqad akhta'at tariq wa man akhta'at tariq lam yazidhu sayruhu illa butan fahadha huwa ta'ihu haqqan. Para salikin, ini kita diingatkan, laisat ta'ih, bukanlah orang yang disebut sesat, ya, mantaha fil bariyah, yaitu yang tersesat di dalam sebuah hutan belantara. Ya, kalau orang dari sisi physically, orang yang nggak punya kompas masuk hutan belantara, di mana masuknya dan kemana keluarnya itu tidak akan tahu. Ya. Tetapi di dalam konteks ini adalah yaitu orang yang dikatakan sesat yang sesungguhnya, balit ta'i yang disebut dengan sesat, yaitu adalah mantaha an sabilil huda, yaitu orang sesat dari jalan yang benar. Karena itu setiap hari kita ihdinas syiratal mustaqim. Nah, yang menjadi obor kita sehari-hari itu ya Allah, yang menjadi lentera, enlightening di dalam kehidupan kita itu ya nurani, bukan sesuatu yang kepentingan sesaat. Lah, kita jujur, apakah sehari-hari ini dituntun oleh akal budi, oleh nurani, atau oleh kepentingan? Jangan-jangan yang disebut dengan sabilil huda menurut kita ini adalah kepentingan itu.
itu yang menghalalkan segala cara. Padahal sabilil huda itu adalah apa yang disebut dengan jalan yang benar. Jalan yang benar itu tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang bertakwa pada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin. Jadi bersamalah kamu itu kepada orang yang shodiq, orang yang benar, orang yang lurus. Di dalam konteks ilmu tasawuf, orang yang lurus itu adalah orang yang selalu mendasarkan dirinya itu pada Allah, dan ini secara sederhana adalah mereka-mereka yang hidup di jalan tasawuf, hidup yang mendekatkan diri pada Allah, muraqabah. Jalan tasawuf untuk muraqabah pada Allah itu adalah thariqah. Jadi jangan lupa dan jangan kita salah bahwa sabilil huda itu adalah urusan dunia. Sabil huda adalah urusan nurani, basyiroh, ya, fuada, fil qalbi, ya, dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tatlubul izza minan nas. Kalau kamu mencari ya tadi ya izza, kemuliaan dari manusia, minan nas, wala tatlubhu minallah, dan kalau kita itu kemuliaan yang kita cari ini bukan dari Allah dan kita tidak mencari Allah, ya saya jujur ya, kita semua jujur, kita sudah mencari Allah belum? Kita hanya sholat ya karena itu kebutuhan, kewajiban, ya begitu saja, atau kita sholat pada Allah itu karena mahabbah. Jangan-jangan kita sholat itu seperti orang pekerja. Orang minta sholat, doa, ya Allah saya sudah sholat, minta dong gaji saya, kabulkanlah dong permintaan saya. Nah ini sholatnya sebagai pekerja. Atau kita orang sholat itu, beribadah itu seperti orang yang takut. Ya karena nanti ada ancaman, saya takut ya Allah, jauhkan dari ancaman itu, karena itu saya sholat. Nah, atau yang terakhir adalah ya kita, yang terakhir adalah tutlubu minallah, dan kita mencari Allah. Karena itulah ini sholatnya orang yang mahabbah, yang mencintai Allah. Ya, jadi orang yang mencari kemuliaan dari manusia dan tidak mencari semuanya itu dari Allah, faman talabahu minan nas, ya, maka dengan demikian dia itu adalah mendasarkan hidupnya itu adalah ingin dipuji oleh manusia, ingin dikasih gift, spesial gift dari manusia, dan dia tidak ingin dari Allah. Nah sekarang kalau hidup kita itu hanya untuk manusia, ingin dipuji manusia, ingin dimuliakan manusia, ingin diberi manusia, ingin ditolong manusia, sebaliknya bukan ditolong, diberi dan anugerahi oleh Allah, faqad ahta'at tariq, maka orang seperti ini adalah orang yang jelas-jelas jalannya sesat, jalannya salah besar. Kalau orang itu di dalam orientasi hidupnya itu kepada manusia. Waman ahta'at tariq, barang siapa yang jalannya sesat, lam yazidhu syairuhu illa budan, maka dengan demikian dia itu semakin jauh enggak? Ba'id. Perjalanannya itu syairuhu illa budan, perjalanannya itu semakin jauh, semakin tidak tahu arah, semakin haus urusan dunia, semakin tidak percaya pada Allah, semakin menggantung manusia, semakin jauh di dalam hutan belantara yang disebut dengan hutan belantaranya dunia. Jadi carilah sabilil huda minallah. Kita harus mendekatkan diri pada Allah, bukan al-izza minan nas, bukan karena ingin kemuliaan manusia. Kalau kita tidak serta merta dan segera untuk kembali pada Allah, maka kita akan jauh
ketersesatan kita, semakin tidak tahu arah. Fahadha fahuwat ta'i'u haqqan, maka inilah yang disebut benar-benar orang tersesat. Tapi mengapa ya orang sekarang itu kok senang tersesat ya? Kalau tersesat di jalan yang benar, oke. Lah ini tuh happy dengan tersesat di jalan yang salah. Semuanya urusannya ya transaksional, ya pragmatisme, kepentingan sesaat, memuji orang, ingin dipuji orang. Ini kan tersesat, tapi orang happy. Begitu ada pujian, begitu ada gift, begitu ada mimpi, dan begitu ada janji, ayo ikut saya, nanti begini bu. Oh itu sudah lupa pada Allah. Ya, para salihin, intinya dari paragraf pertama ini di dalam bab menyatakan bahwa iman dan akal itu menyatu dalam rangka musyahadah dan mahabbah kepada Allah. Ya. Saya lanjutkan, wa qala al-muhaddzits fi hadzal kitab, idza qulta la ilaha illallah talabakallahu biha wa bihaqqiha wa alla tansubal asya'a illa ilaih. Jadi idza qulta, dan kita sehari-hari sudah berzikir, qulta menyebut la ilaha illallah, ya, talabakallahu biha bihaqqiha, maka otomatis mempunyai konsekuensi apa yang menjadi hak-hak Allah itu, bihaqqiha, ya. Nah, dalam ilmu tasawuf ada dua. Yang pertama, zikir itu disebut dengan ismudzat. Ismudzat itu menyebut nama Allah, ya alladzina dzikron katsira fasabihu bukrata wa asilah. Jadi kita diminta menyebut nama Allah, 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 baik dalam arti sir, ya sehari-hari kalau banyak orang kita sir, tapi kalau sendiri boleh disebut pelan Allah, Allah, Allah. Itu namanya dzikril ismudzat. Ismudzat, ya sayyidul dzikr, itu ismudzat. Tapi afdhalul dzikri la ilaha illallah, itu namanya nafi isbat di dalam konteks berzikir. Nah, di sini disebutkan idza qulta la ilaha illallah, apabila kita berzikirnya la ilaha illallah, artinya nafi isbat. La ilahanya itu diambil dari pusar tanpa nafas sampai ke otak. La ilah, ya, iki otak tanpa nafas 3 kali dulu. Ha, ya, diputar, diturunkan di leher, tengkuk kiri, dipindahkan tengkuk kanan. Ilaha ilahnya itu adalah di latifatul ruh, ya, kemudian ditembakkan ke latifatul qalbi. La ilaha illallah itu ada di susu kiri kita, ya, turun 2 jari, miring 1 jari, ya, kira-kira 1 cm, 2 cm dan 1 cm. Itu namanya proses zikirnya, zikir nafi isbat, la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu sekalian pada saatnya dibuktikan menyebut zikir la ilallah biasa, la ilaha illallah, la ilallah biasa. Coba bandingkan dengan la ilallah dengan membacanya, melafatkannya itu dengan mekanisme nafi isbat. Itu insya Allah jauh berbeda. Nah, kalau kita sudah nafi isbat, zikirnya la ilallah, maka dengan demikian mempunyai konsekuensi kalimat-kalimat itu adalah mempunyai konsekuensi kita harus menjalankan hak-hak Allah. Artinya kita ibadah, ya. Wa alla tansubal asya illa ilahi. Maka dengan demikian kita harus menisbatkan semua perkara apa saja, ya, asya illa ilahi, kecuali hanya pada Allah. Kita mendasarkan hidup kita itu pada Allah, pada manusia, atau pada atasan kita, atau kepada seseorang yang kita harapkan bisa membantu kita, ya, bukan sesungguhnya penentunya itu bukankah Allah. Ya, memang manusia itu kita bagian dari muasyarah ta'awanu, tapi esensinya
sesungguhnya yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi mari kita membiasakan zikir nafi isbat, ya, la ilaha illallah tanpa nafas dari pusat 3 kali, ya. La ilaha il turun di bawah kanan, lallahnya itu ditembakkan ke kolbun, ke jantung atau kolbin kita yang masih suka digoda oleh nafsu. Oke, saya lanjutkan. Para salikin, sahabat-sahabat saya rahimakumullah, moga-moga kita senantiasa sehat selalu. Wa qallal mu'allif bi hadzal kitab mithalul qalbi idza salamta ilan nafsi kama ta'allaqa bi khariqin fa gharraka kullu wahidin minhuma wa mithalun nafsi idza salamta halil qalbi kaman aslaman nafsahu illa awami qawiyyin fasallim halahu fala takun mimman aslama qalbahu illa nafsi fa hal ra'aita basyiran qallada nafsahu illa a'ma yakuduhu. Nah, ini diibaratkan para salikin, para sahabat saya, para zuama. Izinkan saya membaca mithalul qalbi, perumpamaan hati, ya. Ini hati kita, nurani kita, ya, diri kita, ya, batin kita. Idza salamta ilan nafsi, kalau hati kita serahkan dan mempunyai asumsi yang menyelamatkan kita, yang bisa menyenangkan saya itu karena nafsu, bukan sholat, bukan zikir yang saya bikin senang. Kalau saya makan enak, kalau saya jalan-jalan mendengarkan musik, ghibah, wah itu yang bikin saya nikmat. Wah, ini bahaya kalau sudah seperti ini, ya. Idza salamta ilan nafsi, apabila keselamatan itu kita gantungkan, ya, pada nafsu, ya, kaman ta'alaqa bi khariqin fa kharraka kullu wahidin minhuma, itu seperti orang yang bergantung, ya, kaman ta'alaqa bi khariqin, ini orang yang bergantung kepada orang, kepada seseorang, fa kharraka kullu wahidin, ya, yang orang itu, orang yang kita gantung itu orang yang mau tenggelam, ya, minhuma. Kalau kira-kira itu yang kita gantungi orang mau tenggelam, ya, kita itu akan tenggelam nggak? Loh, njaluk tulung kok njaluk wong sing arepe tenggelam, njaluk tulung kok urusan keduniaan, ya kira-kira dua-duanya minhumanya itu ya tenggelam dalam urusan keduniaan, ya ibaratnya itu. Kalau kita itu mengumbar hawa nafsu, maka sama saja kita itu minta tolong pada orang yang berenang dan mau tenggelam, tidak bisa berenang, kira-kira kita ikut tenggelam kan? Nah, karena itulah kalau golek kekancan, kalau cari teman yang ahli akhirah, jangan ahli dunia, jangan hubbud dunia, tetapi hubbul akhirah. Intinya itu, ya. Wa mithalun nafsi, seperti hanya kalau kita itu nafsumu, ya, kita itu idza salam talil qalbi, dibalik. Apabila nafsumu itu katu bunuh dan kita menyerahkannya, salam taha, kita itu menyelamatkannya itu lil qalbi, melalui qalbi, melalui fuada, melalui basirah. Nah, ini dibalik, ya. Kalau itu adalah idza salamta ilan nafsi, ya. Sekarang itu idza salamta lil qalbi. Ya, sekarang yang menguasai kita itu qalbun, basirah, fuad. Apa? Kaman aslaman nafsahu, itu seperti orang, seseorang, diri itu ila awami, dan dia bergantung kepada orang yang ahli renang. Kuat, ya, qawiyun. Ya, renang badannya kekar, kuat, bisa gandeng 1, 2, 3 orang, pakai lengannya, ada yang gondelan ke mana, ke kakinya, tapi orang ini renang terus, ya, qawiyan. Kira-kira apa? Fasallim halahu, maka orang ini bisa menyelamatkan banyak orang.
Jadi kalau orang itu ahlil akhirah, carilah orang yang saya sebut tadi wa kunu ma'as shodiqin. Inilah yang bisa menyelamatkan kita. Inilah yang bisa ngasih petunjuk surujul ummah sesungguhnya itu di sini. Bukan menjelunturkan urusan dunia. Oke. Ya. Fala takum miman aslama qalba'il nafsah. Ya. Nah, maka janganlah kamu menyerahkan hatimu itu qalbahu, hatimunya itu ila nafsah. Karena itu hatimu itu jangan kalah dengan nafsu. Ya. Jangan. Jadi kan kita sudah berkali-kali Imam Ghazali itu kan ada 4. Ada kolbun, ada nafsu, ada aklun, ada panca indera atau askar. Yang menang mana? Kita itu diperintah oleh nafsu atau oleh hati. Nah, kalau yang menguasai kita itu adalah nafsu, maka itu adalah maksiat, ma'asi, dia akan maksiat. Tapi kalau kita yang membimbing adalah hati, maka otak kita juga diperintah oleh hati. Hati, ya, akal. Akal, jangan deket-deket dengan orang yang suka fraud, suka menyimpang. Nah, akhirnya hati kita memerintahkan pada akal, akal memerintahkan pada panca indera, kaki kita tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat. Tapi sebaliknya, kalau nafsu yang menguasai kemudian memerintahkan pada akal, ya akalnya itu akhirnya golek coro piye carane bisa ke tempat itu meskipun itu dilarang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya artinya kita jangan menyerahkan pada nafsu. Fahal ra'aita basiron. Maka orang ya apabila fahal, akankah engkau melihat basiron, orang yang melihat qallatan nafsahu ilal a'mah. Kira-kira ada nggak orang yang matanya sehat bisa melihat, qallata nafsahu, kemudian dia menyerahkan dirinya itu untuk dituntut ilal a'mah, kepada orang yang buta? Ada nggak? Nggak ada kan? Yakuduhu, tentu tidak ada. Yakin nggak anak? Leong melek seenak ndelok kemudian dituntut orang buta, ya maaf, ya podo karo ndak punya akal kan? Nah, artinya ikuti hatimu, jangan itu nafsumu. Kalau yang kamu ikuti nafsumu, maka dengan semangat itu sama dengan kita itu mengikuti orang yang tidak bisa melihat, pasti nubruk. Nggih napa nggih? Nah, iya, oke. Saligin, jadi intinya kuatkan hati kita, kalahkan nafsu kita dengan cara 2, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Tazkiyatun nafas, kita bersihkan hati kita, dan yang kedua kita beningkan wa tasfiyatul qalbi kita. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al muallif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyah antarain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In amkanaka an tusbiha wa tumsi wa ma dhalamta akhatan minal ibad fa anta sa'idun fa illam tadlif nafsaka fima bainaka wa bainallah faqad takammalat lakas sa'adah fa ahlik ainik wasatu udhunik wa iyyaka wa dzulmul ibad. Ini kita sudah tahu ya, akal harus diperintah sebaiknya. Akal itu kan perdana menteri, hati itu adalah al-malik, raja memerintahkan malik. Kira-kira sekarang itu banyak nggak ya perdana menteri yang tidak mau tunduk pada malik? Banyak nggak ya? Rasanya kok banyak ya. Ya, raja jalan sendiri, malik perdana menteri jalan sendiri, nafsu jalan terus, akal juga terus, yang berbeda itu banyak. Nah, di situ in amkanaka antus bika wa tumsi. Jadi jadikan dirimu, ya, in amkanaka, dirimu itu antus bika wa tumsi, yang itu pada pagi dan sore, ya. Wa ma dzalamta akhatan min inal ibad.
kamu jangan sampai berbuat zalim kepada seseorang pun hamba Allah. Ya miris ya kita itu sekarang menfitnah orang, membunuh orang, karakternya ya, kemudian menghilangkan mata pencahariannya. Ya, ini kira-kira mendolimi satu orang, dia punya anak, cucu, keluarga, masa depannya terganggu, walaupun Allah yang menentukan. Bahaya nggak ya seperti ini? Padahal disebutkan ini wa ma dzalam ta'akhatan minal ibad. Ojo, jangan mendolimi, dah tolonglah yang mampu ditolong ya. Fa anta sa'id, ya maka dengan demikian kalau orang bisa wa madzalam kemudian kita tidak mendolimi seorang pun, fa anta sa'id, maka inilah kebahagiaan. Karena boleh jadi kita itu senang sesaat mendolimi orang, tapi sesungguhnya batin kita itu bergejolak. Iya ya, maaf ya, kalau nanti hukum karma gimana ya? Saya itu mendolimi orang, nanti anak cucu saya jangan-jangan didolimi. Nah, ini maaf ya, itu bergejolak di dalam dirinya. Fa'ilam tadlim nafsaka, kemudian lalu kalau kita tidak mendolimi diri sendiri, ya tadi mendolimi orang, ya ahadin minal ibad. Kalau sekarang itu fa'ilam tadlim nafsak, ya kita tidak mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri itu apa? Mengikuti maksiat, mengikuti apa dosa, fajir, fasik misalkan. Ini sama dengan mendolimi di sini. Fima bainaka wa bainallah, kalau kita tidak mendolimi diri sendiri, tetapi kita artinya zikir, sholawat, istighfar, sholat tobat dan sebagainya. Dan ini adalah fima bainaka wa bainallah, ini adalah dalam rangka hubungan kita antara kita dengan Allah. Faqad ta'amalat lakas sa'adah, maka orang inilah yang disebut dengan kesempurnaan kebahagiaan. Karena itu disebutkan di dalam kitabnya yang kita pernah kaji dan itu sudah khatam, yaitu Kimya Sa'adahnya Imam Ghazali. Jadi mendolimi orang, tidak mendolimi orang lain, ini kita akan bahagia. Tidak mendolimi diri kita dan tidak mendolimi orang lain, itu adalah takamalat, yaitu sempurna sa'adah kebahagiaan kita. Fa'ihlik ngainika, karena itu jagalah kedua matamu, wasadda udhunika, dan hidungmu jangan mencium sesuatu yang bukan. Nah, mencium dalam arti ini loh, mencium itu dalam arti pengertiannya, wah ini enak ya jabatan itu, wah gerak, wah ini ya saya harus merebut jabatan, wah udhun kan, itu kan dari mimpi kan udhun itu, seret. Apalagi hidungnya itu dikasih madu, wangi terus urusan dunia, bahaya. Kira-kira banyak nggak madu-madu di hidung kita sekarang ini? Banyak ya, nah, digoda terus kan kita itu. Ada kenikmatan dunia ada di hidung kita, tapi belum tentu kita terima, belum kita dapat, tapi nempel terus. Keindahan ya, makanan ya, jabatan, kekuasaan, oh itu namanya kebahagiaan yang diberikan di pucuk hidung kita. Wa iyyaka wa dzulmal ibad, nah karena itu kamu harus hati-hati. Wa iyyaka wa dzulmal ibad, jangan sampai mendolimi orang lain. Masalikin, itu yang pertama yang kita bahas sesi pertama ini. Moga-moga bermanfaat dan mendapatkan ridho maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.